Pernah kepikiran gak sih, kalau ternyata sosok yang sering kita takutin itu sebenarnya cuma pengen didengerin. Sebelum dengerin ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng biar kalian gak ketinggalan cerita horor nyata dari tempat-tempat paling angker di Indonesia. Jadi ceritanya, ada seorang mahasiswa yang iseng jalan ke Lawang Sewu jam 12 malam. Awalnya cuma buat seru-seruan, tapi siapa sangka, semenjak malam itu, hidupnya berubah total. Setiap malam ada ketukan di jendela, langkah kaki di lorong, dan bisikan yang bikin dada sesek. Gak cuma takut, tapi kayak diteror tanpa henti. Dan yang paling serem, semuanya berakhir dengan sebuah pengakuan yang gak pernah dia duga sama sekali. Waktu itu, sekitar awal semester, Aji baru 2 minggu pindah ke Semarang. Dia kuliah di salah satu kampus swasta dekat Simpang 5. Karena masih mahasiswa baru, Aji semangat banget eksplor kota. Dia anak luar kota, asli dari Magelang, dan dari kecil memang doyan banget cerita horor. Jadi begitu dengar Lawang Sewu itu angker, dia malah makin penasaran. Selama 2 minggu itu, hampir tiap sore dia muterin pusat kota. Kadang nongkrong di alen-alen, kadang cuma muter-muter lewat Tugu Muda sambil ngerasain suasana kota. Teman-teman kosannya sering ngajak ngobrol juga, ngebahas tempat-tempat wisata di Semarang. Tapi pasti ujung-ujungnya ada aja yang nyinggung soal Lawang Sewu. Kata warga sekitar, Lawang Sewu emang sering banget jadi cerita utama kalau ngobrolin hal-hal mistis. Awal mulanya malam itu, Aji cuma niat nongkrong biasa. Malam minggu, jam 9, dia ke warung kopi dekat Tugu Muda. Warungnya sederhana banget, kursi plastik, meja kayu, lampunya kuning temaram. Ada 2 orang teman kosan ikut, yaitu Edo sama Yoga. Mereka ngobrolin macam-macam, mulai dari soal kampus, cerita gebetan masing-masing, sampai ujung-ujungnya ngobrol soal tempat angker. Yoga yang orang asli Semarang, dari kecil udah sering dengar cerita-cerita soal bangunan tua itu. Yoga bilang dari SD aja udah sering dapat cerita serem dari guru Garunia tentang tempat itu. Ngobrol, makin malam makin seru, dan makin gak jelas arahnya. Sekitar jam 10:30 tiba-tiba, ada motor knalpot brong lewat depan warung, kenceng banget, bunyinya nyaring. Padahal jalanan sepi. Yoga nyeletuk sambil ngerokok. Biasanya jam segini, yang lewat sini cuma anak-anak kafe. Sama, kadang-kadang, yang bukan manusia. Aji langsung nyeletuk juga. Maksudnya, ada apaan? Yoga cuma senyum-senyum tipis, tapi matanya serius. Edo juga ikut nimbrung. Lawang Sewu kan deket situ, Ji. Udah seringlah dengar cerita orang lihat penampakan tengah malam di situ. Karena Aji dari awal emang udah penasaran, dia langsung gas ide iseng. Gimana kalau kita coba aja lewat situ nanti, biar tahu beneran serem atau cuma cerita doang. Sontak Yoga dan Edo langsung protes. Yoga bilang, wah gila lu Ji, Lawang Sewu itu nggak main-main. Dari dulu udah banyak cerita orang pulang-pulang bawa oleh-oleh dari situ. Aji cuma ketawa. Ah masa sih? Paling juga cuma sugesti. Tapi Yoga langsung nimpalin. Lu pikir tempat kayak gitu cuma jadi mitos? Gue aja dulu waktu SMP diajak masuk Lawang Sewu pas siang aja, merindingnya ampun-ampunan. Aji malah makin penasaran. Dia tanya lagi lebih detail. Yang serem di bagian mananya, Yog? Yoga cerita sambil ngisep rokoknya dalam-dalam. Katanya, di Lawang Sewu itu, yang terkenal angker bukan cuma penampakan noni Belanda, tapi juga penjara bawah tanahnya. Ada lorong-lorong sempit, yang katanya dulunya tempat eksekusi, tempat penyiksaan, bahkan beberapa bagian bangunan. Katanya nggak semua orang berani masuk, karena sering dengar suara orang nangis, suara orang jalan. Padahal tempatnya udah kosong. Lama, Edo nambahin. Bahkan security di sana juga sering dengar suara-suara nggak jelas pas jaga malam. Ada suara gamelan, ada suara perempuan ketawa, ada suara pintu digedor-gedor. Makanya banyak yang nggak berani lewat sana kalau udah tengah malam. Tapi makin dilarang malah makin jadi tantangan buat Aji. Makin larang makin gatel pengen buktiin. Apalagi selama di kos, dia dengar-dengar cerita, tapi nggak pernah ngalamin sendiri. Dia nggak percaya kalau nggak lihat langsung. Aji langsung nyeplos. Jam 12 nanti, gue lewat sana deh.
Mau lihat beneran ada seremnya apa enggak. Yoga langsung tatapannya beda. Kayak nggak setuju. Dia bilang pelan tapi nadanya serius banget, Ji. Gue ngomong ya, tempat kayak gitu nggak buat main-main. Orang Semarang aja banyak yang nggak berani mes-mesem, apalagi sengaja lewat tengah malam. Tapi Aji ngeyel. Udah dari dulu, dia nggak pernah takut sama cerita setan. Udahlah, Jok. Kalaupun ada gue cuma lewat depan doang kok. Nggak masuk. Masa dari luar aja serem. Akhirnya sekitar jam 11:30, mereka bubar dari warung. Yoga sama Ido mutusin balik ke kos. Tapi Aji tetap kekeh mau lewat Lawang Sewu. Padahal jalanan udah mulai sepi banget. Motor lewat, cuma sesekali. Suasana jalanan juga udah mulai hening. Beda banget sama waktu sore atau malam minggu jam awal. Aji naik motor sendirian, sengaja muter lewat Tugu Muda. Lampu-lampu jalan sebagian ada yang mati, sisanya redup. Kayak lampu kuning tua, engine malam, juga beda rasanya. Dingin yang nusuk ke tulang. Bukan dingin segar kayak biasanya. Tapi Aji masih santai, masih mikir, ini cuma perasaan doang. Pas sampai depan Lawang Sewu, Aji sengaja berhenti sebentar di pinggir jalan. Bangunannya megah banget emang. Tapi kelihatan udah tua banget, jendelanya tinggi-tinggi. Temboknya cat putihnya udah luntur. Kayak bangunan tua Eropa zaman dulu. Dari depan pagar besi tinggi itu kelihatan gedung utamanya berdiri gagah. Tapi sunyi. Semua jendela gelap. Kecuali satu. Aji awalnya nggak ngeh. Tapi pas dia perhatiin lebih fokus, ada satu jendela di lantai 2 yang kelihatan agak kebuka. Kebuka sedikit banget, tapi jelas bukan tertutup rapat kayak yang lain. Dari situ Aji ngerasa bulu kuduknya mulai berdiri, tapi dia masih nekat. Mikir, paling angin. Aji matiin motor, nyalain kamera HP, mau videoin sambil buktiin ke temen-temen kalau nggak ada apa-apa. Tapi baru beberapa detik rekam, matanya kayak nangkep bayangan. Dia merhatiin lagi ke jendela yang tadi. Dan fix, jelas banget. Ada sosok kayak perempuan berdiri di situ. Diam aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi jelas ngadep ke jalan. Pakai baju putih kayak gaun zaman Belanda. Rambutnya diikat sanggul rapi banget. Wajahnya pucat, kayak nggak ada warna. Aji langsung ngerasa hawa di sekitar berubah drastis. Badannya mulai dingin. Tapi juga agak berat. Dia buru-buru hidupin motor. Niatnya langsung cabut. Tapi begitu dia tarik gas, motor yang biasanya enteng banget malah kayak narik beban berat. Gasnya nggak langsung ngacir. Kayak ada yang nahan. Dari belokong refleks, Aji nengok spion, dan dadanya langsung nyesek. Di spion kelihatan bayangan putih, kayak sosok perempuan itu tadi. Berdiri, persis, di belakang jok motor. Nggak bergerak, cuma diem nunduk. Rambutnya panjang nutupin muka. Aji panik langsung gas motor sekuat tenaga. Kali ini, dia nggak mikir lagi, nggak peduli siapa yang lihat. Suara motor meraung kencang nembus jalanan sepi. Sepanjang jalan dia ngerasa pundaknya kayak diteken. Tangannya kaku megang gas motor. Pas dia sampai perempatan, dia baru ngerasa beban itu hilang. Motornya normal lagi. Nggak berat, tapi badannya masih lemes. Keringetan dingin. Jantung rasanya kayak mau copot. Dia buru-buru balik ke kos buru-buru. Buka gerbang. Aneh banget. Padahal gerbang nggak dikunci, tapi susah banget kebukanya. Kayak berat banget. Kayak ada yang nahan dari dalam. Aji sampai harus pakai tenaga 2 tangan buat dorong gerbang itu buka. Pas sampai kamar, dia duduk di kasur, nafas ngos-ngosan, keringat dingin ngucur. Tapi dia mikir, udah aman. Dia udah jauh dari Lawang Sewu. Tapi entah kenapa, dia ngerasa hawanya masih dingin. Nggak wajar, kamar yang biasanya adem normal. Malam itu terasa kayak ruangan kosong yang anginnya nggak berhenti. Dia ngelirik HP-nya. Video tadi cuma unfreeze di detik ke -3. Layar ngestuk kayak ada gangguan. Padahal dia udah rekam hampir semenit. Dan Aji nggak sadar. Malam itu, yang dia bawa pulang ke kos, bukan cuma cerita. Jam. Di layar HP Aji sudah menunjukkan ke 23,58. Hanya 2 menit lagi, menuju tengah malam. Di pikirannya udah berkecamuk aneh-aneh. Tapi ego dan rasa penasarannya udah kelewat batas. Dia tetap meyakinkan diri. Cuma lewat doang kok, bukan masuk ke dalam. Gak bakal kenapa-kenapa. Toh orang juga sering lewat jalan depan Lawang Sewu. Gak semua ngalamin hal mistis. Lagi pula, selama ini yang dia dengar itu
cuma cerita. Nggak ada buktinya. Aji gas motornya pelan dari arah simpang 5. Sengaja muterin dulu, sekalian ngerasain suasana kota yang semakin lama semakin sunyi. Berbeda banget sama suasana saat sore tadi, di mana orang lalu lalang rame banget. Lampu toko masih nyala terang, suara klakson motor saling bersahutan. Sekarang suasananya kayak kota mati. Jalan menuju Tugu Muda terasa lengang. Bahkan motor lain bisa dihitung jari. Beberapa becak masih ngetem di pinggiran jalan, tapi tanpa penumpang. Sesekali Aji papasan sama ojek online. Tapi nggak banyak. Angin malam berhembus cukup kencang. Dan entah kenapa, rasanya dinginnya beda. Bukannya sejuk kayak biasa, tapi kayak dingin yang masuk sampai ke tulang belakang. Dia sempat mikir, mungkin efek karena udah tengah malam juga. Badan udah mulai kecapekan, tapi bulu kuduknya dari tadi udah nggak berhenti berdiri. Sampai di bundaran Tugu Muda, Aji mulai melambatkan laju motor. Dari kejauhan, bangunan megah Lawang Sewu udah mulai kelihatan. Bangunan yang siang tadi kelihatan indah, dengan warna putih. Bersihnya sekarang berubah drastis, gelap, kelam, dan seolah memancarkan hawa nggak enak. Lampu jalan yang mengelilingi gedung itu memang masih menyala, tapi justru bikin bayangan bangunan tua itu semakin menyeramkan. Jendela-jendelanya tinggi, besar, dan semuanya gelap. Hanya lampu-lampu kuning jalanan yang sesekali memantulkan sinar samar di kaca. Jendela yang kelihatan kusam. Aji menepikan motornya di trotoar seberang gedung. Dari situ dia bisa lihat hampir seluruh bagian depan Lawang Sewu. Pagar besinya tinggi, dan di dalamnya hanya ada pepohonan besar yang daunnya bergoyang pelan, tertiup angin. Aji matiin mesin motor, ngelepas helm, ngeluarin HP-nya, dan mulai ngerekam. Dia ngomong pelan ke kamera. Suaranya bergetar kecil, tapi dia coba santai. Sekarang jam 12 malam, gue lagi ada di depan Lawang Sewu. Katanya tempat ini angker banget. Katanya kalau lewat jam segini, suka ada penampakan. Kita buktiin aja. Dia zoom kamera HP Nia ke arah gedung, muterin pelan, dari ujung kanan ke ujung kiri. Nggak ada yang aneh. Dari suara HP cuma ada suara angin yang kedengeran jelas, ditambah bunyi jangkrik samar-samar. Aji ngeliat lagi langsung tanpa kamera. Di balik pagar besi, ada satu jendela di lantai 2 yang kacanya nggak ketutup penuh. Ada celah sedikit. Pandangannya tertuju ke situ. Seolah ada daya tarik aneh yang bikin dia nggak bisa lepasin tatapannya. Tiba-tiba dia kayak ngeliat ada sesuatu yang bergerak tipis di balik jendela itu. Awalnya dia pikir itu cuma bayangan pohon. Tapi dia perhatiin lagi. Bayangan itu nggak goyang-goyang, kayak daun kena angin. Itu lebih kayak sosok manusia. Detak jantung Aji langsung gak karuan. Dia bener-bener fokusin matanya ke arah jendela. Dan bener aja, dari celah jendela yang sedikit terbuka itu, kelihatan jelas ada kepala seseorang. Badan perempuan, bergaun putih. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya pucat banget. Dan yang paling bikin Aji merinding, perempuan itu ngeliat ke arah Aji, ngeliat lurus tanpa kedip. Aji nggak bisa mikir panjang. Dia buru-buru matiin HP-nya, langsung nyalain motor. Tapi pas dia narik gas, motor nggak langsung jalan. Gasnya berat. Tangan Aji geter. Mesin motornya kayak kecekek. Dia tarik gas lebih kenceng. Motor jalan pelan banget, kayak bawa beban berat. Aji nengok ke spion buat cek belakang. Siapa tahu ada sesuatu nyangkut di motornya. Dan itu kesalahan terbesar malam itu. Di spion, dia ngelihat sosok putih berdiri persis di belakang motornya. Sosok perempuan yang sama kayak di jendela. Gaunnya putih bersih, rambutnya panjang banget sekarang, nutupin setengah wajah. Dia nggak kelihatan jelas mukanya, tapi dari posturnya, jelas itu sosok yang tadi di jendela. Aji refleks teriak pelan, sambil maksa gaspol. Suara motor meraung kenceng, roda belakang ngepot bentar, sebelum akhirnya bisa jalan kenceng. Dia enggak peduli lampu merah atau perempatan. Dia cuma pengen pergi dari tempat itu secepatnya. Tapi sepanjang jalan, badannya berat banget. Pundaknya kayak ada yang nempel, tangan kaku pegang gas. Bahkan suara angin pun kedengeran aneh, kayak ada bisikan-bisikan kecil di telinganya. Sampai di perempatan dekat kosannya, baru motornya berasa enteng. Gasnya balik normal. Gak ada lagi beban yang berat, tapi Aji gak berani nengok ke belakang. Dia cuma fokus sampai ke kosan. Buru-buru buka gerbang kos, tapi anehnya, gerbang yang biasanya gampang kebuka, malam itu kayak ada yang narik, balik,
berat banget. Aji sampai enggoseng-goseng dorongnya. Dia dorong gerbang sekuat tenaga. Akhirnya kebuka juga. Dengan bunyi decitan panjang, yang makin bikin suasana malam itu makin gak nyaman, dia dorong motornya masuk ke halaman kosan. Buru-buru matiin mesin, nafasnya masih berat. Jalan ke kamarnya juga berasa aneh. Setiap langkah kayak ada hawa dingin yang nempel di punggung. Bukan dingin angin malam biasa, tapi dingin yang bikin tulang belakangnya merinding dari leher sampai pinggang. Dia buru-buru kunci pintu kamarnya, naruh motor, ngelepas jaket. Tapi badannya masih keringetan dingin. Begitu duduk di kasur, dia sempat lihat ke HP. Video yang tadi dia rekam malah error. Layarnya freeze. Di detik ketiga, muncul notify corrupt. Biasanya Aji cuek kalau HP error. Tapi malam itu beda. Naluri manusiawinya bilang ada yang gak beres. Perasaan kayak masih ada yang ngeliatin dia dari balik jendela kamarnya. Dia lirik ke arah gorden, langsung ditutup rapet. Keringatnya makin ngucur. Padahal AC nggak dinyalain. Dia baru sadar tangan kanannya gemeteran, dan sepanjang punggung bajunya basah kuyup. Rasanya kayak abis lari maraton. Dia ngelirik jam. Udah jam 12 lewat 18 menit. Cuma lewat depan doang padahal. Tapi efeknya bener-bener nggak biasa. Badan lemas, kepala muter, dan yang paling bikin dia nggak tenang, bayangan sosok perempuan. Itu masih kebayang. Jelas di kepalanya. Mukanya pucat, tatapannya kosong, rambut disanggul, gaun putih panjang, benar-benar kayak penampakan noni Belanda yang sering diceritain orang-orang. Aji tiduran sambil tarik nafas panjang, berusaha nenangin diri, tapi suara ketukan kayu dari arah jendela kamar malah makin bikin jantungnya berdegup kenceng. Dia diam, nahan napas, dengerin lagi, berharap itu cuma suara angin. Tapi ketukan itu muncul lagi, pelan, 3 kali. Tok, tok. Aji ketutup selimut. Meskipun dia tahu logikanya selimut nggak bakal ngusir makhluk halus. Tapi itu refleks manusia. Rasa aman palsu. Matanya mulai berat karena capek. Tapi pikirannya nggak bisa tenang. Ada rasa takut yang nggak bisa dijelasin. Rasanya malam itu bukan cuma sekedar lewat doang. Kayaknya ada sesuatu yang ngikut dari Lawang Sewu. Malam setelah kejadian itu, Aji nggak langsung cerita ke siapa-siapa. Meskipun badannya masih gemetar, dan pikirannya masih kebayang-bayang, dia ngerasa mungkin cuma sugesti. Mungkin karena terlalu banyak dengar cerita horor, jadi pikirannya udah keburu ke bawah takut. Tapi kenyataannya, dari mulai Aji masuk kamar, malam itu, perasaannya nggak pernah benar-benar tenang. Setiap detik, rasanya kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi ikut ngintilin dia, bukan cuma hawa dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai tulang belakang. Dingin yang bikin bulu kuduk meremang, meskipun AC atau kipas nggak nyala. Aji coba tiduran sambil nonton video YouTube yang lucu-lucu. Biasanya itu cukup buat nenangin pikirannya. Tapi malam itu dia nggak bisa fokus. Setiap dia mulai ketawa, selalu aja matanya nggak sengaja ngelirik ke arah jendela kamarnya, yang udah ditutup rapat. Suara dari luar kamar juga nggak kayak biasanya. Biasanya ada suara orang batuk dari kamar sebelah, suara kipas angin dari lorong kos. Tapi malam itu semuanya hening banget. Bahkan jangkrik aja kayak nggak bersuara. Jam udah nunjukin lewat 12:30. Aji mutusin buat matiin lampu dan tidur. Tapi badan nggak bisa tenang. Dia merem. Tapi matanya malah makin gelisah. Telinganya makin sensitif. Suara dari luar malah kedengeran lebih jelas. Beberapa kali dia ngerasa ada suara kayak langkah kaki di lorong kos. Tapi pas dia fokusin denger, suara itu pelen-pelen hilang begitu aja. Badannya makin kaku, napasnya nggak bisa tenang, makin lama makin ngos-ngosan. Dia coba minum air putih, ngambil botol dari meja kecil sebelah kasur, sambil ngerasain lehernya dingin. Pas dia balik badan ke arah cermin kecil yang nempel di dinding, detak jantungnya langsung berhenti sepersekian detik. Cermin kecil itu, awalnya cuma nampilin dirinya yang lagi ngelap keringat. Tapi dari pojokan pantulan cermin itu, kelihatan bayangan lain. Aji nggak percaya sama matanya sendiri. Di balik punggungnya, di pantulan cermin itu, jelas banget ada sosok perempuan berdiri diam. Sosok tinggi bergaun putih, rambutnya panjang banget, sampai nutupin setengah badan. Posisi sosok itu, diam, nunduk, nggak bergerak sama sekali. Cuma berdiri tegak kayak patung di belakang Aji.
Rasanya ruangan kamar itu langsung makin dingin dalam sekejap. Aji refleks nengok ke belakang. Tapi pas dia lihat, langsung gak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi pas dia balik ngadep ke cermin, sosok itu masih ada. Masih di tempat yang sama. Masih diam di belakangnya. Tangan Aji getar. Keringat dingin makin deras. Dia coba tutup cermin itu pakai kain yang ada di meja. Tapi perasaannya nggak bearable. Suara napasnya sendiri kedengaran berat. Makin lama makin sesak. Jantungnya berdetak kenceng banget. Sampai telinga ikut dengung. Aji langsung tiduran lagi. Nutupin kepala pakai selimut. Mepet ke tembok. Sambil ngerapelin doa yang dia ingat dari Castle. Meskipun selama ini dia nggak terlalu religius, malam itu dia cuma mikir satu hal. Bisa tidur dan nggak diganggu sampai pagi. Tapi kejadian aneh nggak berhenti sampai situ. Sekitar jam 2 pagi, Aji kebangun karena suara ketukan pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Pelan banget, tapi jelas. Dia diem. Nggak berani nyaut. Pikirannya langsung ingat cerita ibu kos waktu pertama kali dia masuk. Kalau di kos ini jam-jam tertentu suka ada suara ketukan. Tapi nggak boleh dibukain. Aji diem 1000 bahasa. Jantungnya makin gak karuan. Ketukan itu muncul lagi. 3 kali. Masih pelan. Tok, tok. Dia gak berani nengok ke arah pintu. Selimutnya makin dia kencengin nutupin badan. Badannya kaku. Bahkan nafas saja. Kayak susah keluar. Suara ketukan berhenti. Tapi 5 menit kemudian muncul suara lain. Bukan suara ketukan pintu. Tapi kayak langkah kaki jalan pelan di lorong kos. Aji bisa dengar jelas suara lantai kayu berderit. Lorong kos yang biasanya kalau malam sepi total. Sekarang kedengaran jelas banget suara langkah. Kayak ada orang muter-muter jalan depan kamarnya. Tapi anehnya, nggak ada suara pintu kamar lain kebuka. Nggak ada suara orang batuk. Nggak ada suara sendal gesek ke lantai. Cuma suara langkah kaki itu aja. Pelan, stabil. Kayak muterin lorong. Aji coba kuat-kuatin diri. Dia ambil HP-nya dari meja, cek kamera pengawas kos, lewat aplikasi CCTV yang dipasang sama ibu kos. Tapi aplikasi itu error. Cuma loading muter-muter, nggak bisa connect ke kamera. Rasanya makin nggak enak. Semua kejadian aneh, mulai kejadian satu-satu. Akhirnya Aji cuma tiduran, diam nggak bergerak, sampai sekitar jam 3 lewat. Setelah itu, suara aneh itu mulai menghilang. Langkah kaki nggak kedengeran lagi. Hawa dingin mulai berkurang dikit demi sedikit. Aji nggak sadar kapan dia ketiduran. Pokoknya terakhir dia lihat jam udah hampir 3:30 subuh. Besok, paginya, Aji bangun dengan badan yang masih pegel, kepala berat, kayak orang habis demam semalaman. Di luar kamar, suasana kos sudah normal lagi. Suara motor udah mulai rame. Ibu kos sibuk nyapu halaman. Aji langsung buru-buru keluar kamar, pengen banget cerita, pengen tahu sebenarnya semalam dia ngalamin apa. Pas ketemu ibu kos di depan, Aji nyoba cerita. Pelan-pelan, ibu kos awalnya diem aja. Sambil dengerin, begitu Aji bilang kalau dia lewat Lawang Sewu tengah malam, mukanya ibu kos langsung berubah pucat. Mas Aji semalam lewat Lawang Sewu jam berapa? Suara ibu kos pelan. Nadanya serius. Jam 12 malam bu, jawab Aji dengan suara serak. Ibu kos langsung geling-geling kepala sambil ngelus dada. Ya Allah. Mas Aji, Lawang Sewu itu kalau tengah malam bukan tempat buat main-main dari dulu. Udah banyak kejadian kayak gitu. Aji yang awalnya cuman mikir mungkin sugesti, langsung ngerasa bulu kuduknya merinding lagi. Dia tanya balik. Emang kenapa sih bu? Saya semalam cuma lewat. Tapi kenapa kayak berat banget? Terus, sampai kamar juga kayak ada yang ngikutin. Ibu kos diem sebentar sebelum akhirnya cerita. Dulu tuh mas, sebelum pandemi, pernah ada anak kos juga yang iseng, lewat Lawang Sewu malam-malam. Pulangnya ngeluh hal yang sama. Motor berat. Kayak ada yang duduk di belakang. Terus, pas di kamar, tiap malam selalu ada suara ketukan. Kadang suara orang jalan di lorong. Saya udah sering dengar begitu. Biasanya yang ngikutin itu arwah noni Belanda. Katanya dia perawat dulu, waktu zaman penjajahan. Banyak juga cerita. Kalau dia sering muncul. Dari lantai 2 Lawang Sewu, suka ngintilin orang yang berani lewat pas jam tengah malam. Aji langsung kebayang kejadian semalam. Jendela lantai 2 yang kebuka. Sosok perempuan putih yang berdiri diam. Tatapannya kosong. Semua rasa penasaran yang dia rasain semalam berubah jadi rasa sesal. Harusnya dia dengerin kata-kata yoga dan Edo. Nggak usah macem-macem kalau nggak ngerti tempat orang. Ibu kos nawarin Aji buat minum air doa
dan dipesenin buat nggak banyak keluar malam-malam dulu. Aji nurut aja. Selama 2 hari dia cuma ngurung diri di kamar. Nggak berani keluar malam. Tapi meskipun nggak lewat mana-mana lagi, rasa kayak diawasin itu masih kerasa. Setiap malam hawa di kamarnya nggak balik normal. Masih kerasa dingin. Nggak wajar. Kadang-kadang bayangan putih itu kayak kelihatan sekilas di pantulan kaca HP-nya. Suara langkah kaki di lorong juga masih muncul. Terutama tiap lewat tengah malam. Aji mulai sadar. Yang dia bawa pulang bukan cuma cerita, tapi sesuatu yang beneran nempel. Malam ketiga Aji sempat coba pasang bacaan ayat-ayat suci di HP-nya. Berharap suasana kamar balik normal. Tapi baru 2 menit bacaan itu dinyalain. Lampu kamarnya kedap-kedip kayak korslet, lalu mati total. Suara ketukan muncul lagi. Tok, tok, tok. Makin keras, makin dekat. Seolah-olah suara itu bukan cuma dari luar kamar, tapi dari balik pintu lemari. Dari balik cermin kecil yang dia tutup pakai kain. Malam-malam selanjutnya, Aji jadi takut sendiri. Nggak berani tidur matiin lampu. Nggak berani natap cermin. Bahkan suara derit pintu kamar kos orang aja bisa bikin dia kaget, setengah mati. Dia ngerasa sejak malam dia lewat Lawang Sewu. Malam-malamnya nggak pernah normal lagi. Malam keempat setelah kejadian di depan, Lawang Sewu jadi malam paling berat buat Aji. Sebenarnya siang harinya dia udah mulai ngerasa lebih tenang. Dia mikir mungkin semua cuma efek psikis. Cuma ketakutan karena sugesti aja. Tapi itu cuma berlaku waktu masih terang. Begitu matahari turun, semua rasa tenang itu hilang seketika. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aji coba sibuk dengan tugas kuliah, biar pikirannya nggak kemana-mana. Tapi semakin malam, ruangan kamar kosnya makin kerasa sempit, udaranya makin berat. Dan entah kenapa, hawa dingin mulai muncul dari arah pojok kamar yang dekat dengan jendela. Rasanya aneh banget, kayak AC bocor. Padahal di kamarnya nggak ada AC. Cuma kipas angin yang bahkan belum dinyalain. Beberapa kali Aji ngelirik ke arah jendela yang sudah ditutup rapat itu. Tapi tetap aja, perasaannya nggak enak. Setiap suara kecil dari luar kamar bikin Aji langsung siaga. Bahkan suara motor lewat aja bisa bikin dia kaget nggak karuan. Dia berusaha mengabaikan semua perasaan aneh itu dengan fokus ngetik tugas, pakai headset sambil nyetel musik. Tapi baru juga setengah jam duduk, tiba-tiba sinyal internetnya hilang. Koneksi yang tadinya lancar, tiba-tiba putus total. Dia cek HP, wifi nggak nyala, sinyal data juga cuma 1 bar. Dan kadang malah hilang total. Aji mulai gelisah. Padahal baru jam 9. Dia coba keluar kamar buat ngecek router di ruang tengah kos. Baru aja buka pintu kamar. Hawa dingin langsung nyamber dari lorong. Kosannya biasanya kalau malam sepi memang. Tapi malam itu sepi yang beda. Udara di lorong berat. Langkah kakinya berasa berat kayak ada yang narik balik. Aji coba mikir positif. Mungkin hawa malam aja. Mungkin router lagi error. Dia jalan pelan ke ruang tengah. Di situ router masih nyala tapi lampu indikatornya merah. Tanda nggak ada jaringan. Aji iseng buka pintu depan kos yang langsung ngarah ke jalan. Berharap dapat sinyal lebih kencang. Tapi begitu pintu terbuka, pemandangan Lawang Sewu kelihatan. Jelas dari kejauhan. Meskipun kosan Aji posisinya nggak persis depan Lawang Sewu. Tapi dari pintu gerbang bisa kelihatan samar bagian atas bangunan itu. Entah karena apa, malam itu pemandangan ke arah sana gelap banget. Jalanan kosong. Lampu jalan beberapa mati. Cuma sisa lampu dari kantor pos di seberang Lawang Sewu yang remang-remang. Aji ngerasa perutnya mulas tiba-tiba. Ngerasain sesuatu yang gak kelihatan tapi rasanya deket banget. Dia buru-buru balik ke kamar, masukin diri ke dalam, kunci lagi pintu, dan berharap semua cepat berlalu. Tapi jam terus bergerak, jarum jam udah mulai mendekati angka 12. Jantung Aji makin gak karuan. Dia tiduran sambil mantengin HP. Main game offline, karena internet nggak jalan. Keringat mulai keluar, padahal kipas belum dinyalain. Cahaya, ngerasain gerah, tapi juga ngerasain dingin di punggungnya. Baru aja dia rebahan. Tiba-tiba ada suara ketukan lagi dari arah jendela. Bukan suara keras, tapi cukup buat bikin detak jantungnya melonjak. Tok, tok. Aji ngangkat kepala pelan. Matanya langsung otomatis mengarah ke tirai jendela. Dia berusaha meyakinkan diri mungkin cuma ranting pohon. Mungkin cuma suara angin. Tapi masalahnya, nggak ada pohon gede di dekat jendela kamarnya.
Dia ingat betul jendela kamarnya langsung ngarah ke tembok kosong milik tetangga. Jadi nggak mungkin ada ranting pohon yang bisa ngetok kaca. Ketukan itu muncul lagi. Tok tok tok. 3 kali. Dengan jeda yang pas. Nggak terlalu cepat. Nggak terlalu lambat. Aji diam. Nggak berani gerak. Nafasnya mulai sesak. Dia ambil selimut. Narik sampai nutupin badannya sampai leher. Tapi suara ketukan itu nggak berhenti. Dia sempat buka sedikit tirai jendela. Ngintip keluar. Awalnya cuma gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi begitu matanya mulai menyesuaikan sama cahaya redup itu, dia ngelihat sesuatu yang bikin napasnya terhenti. Ada bayangan putih berdiri di luar jendela. Nggak gerak sedikit pun. Dari balik tirai kaca yang tipis itu, siluet sosok perempuan kelihatan jelas, berdiri diam, menghadap langsung ke arah jendela Aji. Dan meskipun nggak kelihatan muka jelas, karena posisi kaca, Aji yakin sosok itu sama kayak yang dia lihat di Lawang Sewu malam itu. Dia langsung mundur, duduk di pojokan kamar, keringat makin deres, kaki gemetar, tangan dingin. Suara ketukan berhenti tapi diganti suara gesekan halus, seperti kuku yang digores pelan ke kaca jendela. Suara berdecit tipis, yang cuma bisa didengar pas ruangan benar-benar sepi. Jantung Aji kayak mau copot. Tangan dia otomatis ngeraih HP, ngetik chat ke grup kosan, nanya ada yang bangun nggak? Berharap minimal ada yang respon biar dia nggak ngerasa sendiri. Tapi sinyal masih hilang. Chatnya nggak kesen. Semua koneksi mati total. Aji makin panik. Dia jalan pelan ke arah saklar lampu. Mau nyalain lampu kamar, biar suasana lebih terang. Tapi pas dia pencet saklar, lampunya nggak nyala. Mati total. Semua ruangan kamar cuma dapat pencahayaan dari lampu lorong yang rimeng-rimeng nembus dari bawah pintu kamar. Rasanya kayak benar-benar terperangkap. Aji balik lagi ke kasur, diam di pojok sambil nangis kecil. Ini pertama kalinya dia benar-benar takut sampai nggak bisa mikir. Biasanya dia nggak gampang ketakutan, tapi kali ini rasanya semua energi habis. Badannya lemes, napas sesak. Nggak lama setelah itu, suara langkah kaki muncul lagi di lorong. Beda sama biasanya. Langkah kaki itu berat banget, pelan. Tapi setiap langkahnya berasa bikin lantai kamar bergetar. Suara langkah itu makin lama makin dekat. Dari ujung lorong, pelan-pelan, menuju ke arah pintu kamar Aji. Dia cuma bisa diam, nggak berani gerak sedikit pun. Detik demi detik lewat, suara langkah itu berhenti pas di depan pintu kamar Aji. Hening. Nafas Aji tercekat. Tiba-tiba muncul ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. 3 kali. Aji udah nggak kuat. Air matanya ngalir terus. Keringat basahin punggung. Dia merem sambil ngerapelin doa. Semua doa yang dia ingat, dari kecil dia ucapin berulang-ulang. Tapi ketukan itu nggak berhenti. Makin keras, makin cepat. Tok, 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 tok. Lalu tiba-tiba berhenti. Beberapa detik sunyi banget. Sampai Aji mikir, mungkin udah selesai. Tapi tiba-tiba muncul suara dari arah cermin kecil yang dia tutup pakai kain. Suara seperti kuku yang menggores kaca. Dari balik kain penutup cermin. Kayak ada yang nyeret kukunya pelan banget. Aji nggak berani buka. Dia cuma bisa gemetar di pojokan kamar. Semua suara hilang mendadak. Pas jam menunjukkan pukul 3 lewat. Aji nggak sadar kapan dia ketiduran. Mungkin karena saking capeknya ketakutan. Dia ketiduran dengan posisi duduk di pojokan kamar. Berselimut. Tangan melingkar ke lutut. Air mata kering di pipi. Jam 6 pagi dia kebangun, langsung keluar kamar dengan wajah lusuh, mata bengkak, badan pegal luar biasa. Di depan kamar, dia nemuin sesuatu yang bikin jantungnya berhenti sejenak. Di lantai lorong, persis depan pintu kamarnya, ada bekas tapak kaki kecil basah, jejaknya tipis tapi jelas dari ujung lorong sampai depan pintunya. Berhenti di situ. Aji nggak pernah ngerasain takut sebesar itu sepanjang hidupnya. Hari itu, dia cuma bisa diem di kamar, sambil mikir, ternyata semua cerita yang dia dengar selama ini, nyata dan lebih mengerikan dari yang pernah dia bayangkan. Hari kelima setelah kejadian di Lawang Sewu, terasa seperti neraka buat Aji. Seharian dia cuma ngurung diri di kamar, bahkan buat makan aja dia malas keluar. Biasanya dia suka turun ke warung belakang kos, buat beli nasi pecel atau mie goreng. Tapi hari itu,
Nafsu makannya hilang total. Tiap kali dia buka pintu kamar, hawa di lorong kosan kayak nahan dia buat nggak pergi kemana-mana. Masih ada bekas tapak kaki kecil di lantai. Walaupun udah agak samar kayak bekas pelen-pelen hilang, tapi tetap jelas, cukup buat bikin Aji ngedumel dalam hati. Dia nggak ngerti itu bekas kaki siapa. Dan ibu kos juga ngaku nggak ngelap lorong. Karena masih pagi banget. Aji cuma duduk di pinggir kasur, sambil mantengin layar HP. Sinyal mulai normal sejak pagi. Seolah kejadian aneh cuma muncul pas malam. Aji akhirnya cerita di grup teman kuliahnya. Ngirimin voice note panjang, suara gemetar tapi dia butuh temen buat ngobrol. Yoga dan Edo langsung panik. Yoga malah bilang kalau dengar suara ketukan kayak gitu, mending jangan dibukain. Edo cuma jawab pendek. Dia nyaranin Aji buat keluar dari kosan dulu aja. Mungkin nginep di rumah temen, biar pikiran gak makin aneh. Tapi Aji malah mikir keras. Dia ngerasa kayak ada hutang yang belum selesai. Dia yakin sejak dia iseng lewat Lawang Sewu jam 12 malam, ada sesuatu yang ikut nempel dan belum lepas. Malah makin ngerasain setiap detik makin berat, makin mencekam. Dan anehnya, rasa takut itu bukan cuma muncul waktu malam. Tapi sekarang, siang pun dia ngerasain punggungnya. Berat kayak ada yang nemplok. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ketika Aji mutusin buat turun ke halaman kos. Sambil nunggu maghrib dia duduk di kursi depan kos, iseng scroll TikTok buat ngusir pikiran. Tapi semakin dia fokus ke layar HP, semakin dia ngerasa hawa di sekelilingnya mulai berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi, tiba-tiba jadi lebih kenceng. Tapi nggak ada suara ranting goyang. Nggak ada suara kendaraan lewat. Seolah seluruh lingkungan lagi diselimuti keheningan yang nggak wajar. Tiba-tiba HP Aji freeze, layar diam padahal dia baru buka video. Layarnya stuck di gambar hitam, suaranya hilang. Dia pencet tombol back, tombol home, nggak respon. Pas matanya ngerhatiin layar lebih lama, dia ngelihat sesuatu yang nggak masuk. Di bayangan pantulan layar HP Nia, di belakang punggungnya sendiri, ada sosok putih berdiri, kayak lagi mantau dari balik bahunya. Aji langsung refleks berdiri, matiin HP, jantungnya berdegup makin kenceng. Dia lihat sekeliling halaman kos, kosong. Nggak ada siapa-siapa, langit udah mulai gelap. Lampu jalan pelan-pelan nyala satu-satu. Dia buru-buru balik ke kamar sambil ngerasain hawa belakang punggung. Makin dingin, dan ketika dia buka pintu kamar, hawa yang nyambut dia malah lebih parah dari kemarin. Bukan cuma dingin, tapi ada aroma menyengat yang nggak jelas asalnya. Campuran bau anyir, lembab, dan sesuatu yang basi. Aji buru-buru buka jendela kecil biar udara masuk. Tapi malah bikin badannya makin kaku. Begitu jendela kebuka, angin dingin langsung nyamber keras ke muka, dan dari sudut matanya dia ngelihat jelas. Di seberang kamar kosnya, di balik tembok tetangga yang biasanya kosong, ada sosok putih berdiri. Mukanya nggak kelihatan jelas, tapi badannya menghadap lurus ke arah kamar Aji. Berdiri kaku nggak bergerak, seperti patung yang mengintai. Aji nutup lagi jendela dengan tangan gemetar, dorong meja kecil buat nutupin jendela, nekat pengen nutup semua akses keluar. Tapi suara dari luar mulai makin aneh. Dari arah lorong, kedengeran suara pintu yang kebuka pelan. Padahal semua kamar kos yang tadi pada kosong. Suara langkah kaki muncul lagi. Tapi kali ini, nggak cuma satu. Kedengeran kayak 2 atau 3 orang jalan pelan. Suara gesekan sendal yang nyeret, suara kayu berderit, lalu bisikan samar yang nggak jelas kata-katanya. Aji nempel ke tembok. Nutup kuping tapi tetap bisa denger bisikan itu ngerambat masuk ke kepala. Rasanya bukan cuma suara biasa, tapi kayak suara yang langsung nempel ke hati, bikin dada makin sesak, badan makin lemes. Jam 8 malam, listrik kamar Aji mendadak mati sendiri, bukan mati satu kosan. Karena lorong masih nyala tapi kuma kamar Aji aja yang gelap total. Dia pencet saklar berulang kali. Nggak nyala. Dia coba buka pintu kamar pelan-pelan. Lihat ke arah lorong. Nggak ada siapa-siapa. Cuma lampu lorong remang-remang, tapi suara gesekan tetap kedengeran. Tiba-tiba punggungnya dingin lagi. Dan dari balik punggung, dia dengar suara bisikan cewek pelan banget. Nggak jelas ngomong apa, tapi nadanya seperti nangis tertahan. Aji balik badan cepat. Nggak ada apa-apa, tapi lorong kosan jadi lebih gelap. Lampu lorong yang tadinya terang mendadak meredup. Dia balik masuk kamar. Gembok pintu, dorong meja ke arah pintu, pasang headset, sambil muterin bacaan. Doa, tapi anehnya, audio dari HP malah nggak nyala.
Suara dari headset kosong, tapi dari speaker HP muncul suara berisik kayak statik radio rusak. Dia buang HP ke kasur, jantungnya makin kenceng. Tiba-tiba kaca jendela diketuk keras. Tok tok tok. Suaranya makin cepat, makin keras. Seolah bukan cuma satu orang yang ngetuk, tapi beberapa orang sekaligus. Aji duduk mepet ke tembok. Keringat ngucur deras. Napas ngos-ngosan. Dada sakit karena ketakutan yang udah kelewat batas. Jam terus berjalan. Suara ketukan nggak berhenti. Dari jendela muncul suara ketukan. Dari pintu kamar juga mulai diketuk. Tok tok tok. Dari dua arah. Lalu ada suara lain dari arah lemari. Suara gesekan seperti kuku panjang ngelus pintu kayu lemari. Dan lebih parahnya, dari bawah kasur muncul bunyi seperti sesuatu yang ngerangkak. Pelan. Pelan banget. Tapi makin lama makin dekat ke arah tempat Aji duduk. Malam itu rasanya kayak malam terpanjang sepanjang hidup Aji. Dia nggak tahu lagi harus ngapain. Badan udah capek total. Mental udah habis. Mata berkaca-kaca nggak berhenti. Dia cuma bisa berdoa dalam hati. Berharap suara itu hilang. Berharap semua kejadian aneh itu pergi. Tapi ternyata nggak semudah itu. Suara ketukan pelen-pelen berhenti pas hampir jam 3. Tapi diganti suara pelan. Seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu kamar. Nafas berat terdengar jelas. Seperti seseorang lagi berdiri nempel ke pintu kamar Aji sambil menghela nafas. Suara ketukan hilang. Suara langkah kaki hilang. Diganti suara nafas berat dari depan pintu. Aji nggak sanggup gerak, nggak sanggup ngomong, nggak sanggup ngapa-ngapain. Dia cuma bisa nahan napas, ngerasain hawa dingin makin pekat, dan tanpa sadar badannya bergetar hebat. Matanya mulai gelap, karena udah nggak kuat nahan rasa takut. Malam itu Aji cuma bisa bertahan sampai subuh, dengan posisi duduk kaku di pojok kamar, nggak berani tidur. Nggak berani lihat ke pintu, cuma bisa ngerasain kegelapan yang makin malam makin nutup seluruh isi kamar. Ketika azan subuh berkumandang, dari musola belakang kos, semua suara mendadak berhenti. Nafas berat hilang, suara ketukan hilang, hawa dingin mulai menghilang. Tapi rasa takutnya nggak pergi. Aji sadar, ini bukan cuma gangguan malam biasa, ada sesuatu yang dia bawa pulang dari Lawang Sewu. Dan setiap malamnya, sesuatu itu makin kuat. Makin nyata, makin nempel di kamarnya, di hidupnya. Hari ke-6 berjalan dengan perasaan yang jauh lebih buruk dibanding malam-malam sebelumnya. Sejak dari pagi, Aji tidak pernah merasa badannya benar-benar segar. Setiap kali dia memejamkan mata sekejap saja, bayangan sosok putih selalu muncul. Sekelebat di kepalanya. Meskipun pagi hari suasana kosan mulai sedikit ramai, tapi tetap saja kamar Aji seperti dipenuhi hawa gelap yang gak bisa diusir hanya dengan sinar matahari. Rasanya seperti udara yang penuh debu tebal, sesak, tapi tidak kelihatan. Dia bangun dengan kepala berat, leher kaku, punggung nyeri seperti digerayangi seseorang selama tidur. Dan yang lebih bikin dia makin kacau, bawah matanya semakin gelap, wajahnya makin pucat. Bahkan waktu dia sempat keluar sebentar untuk beli sarapan di warung depan, ibu kos nyeletuk. Mas Aji kok kelihatan makin aneh aja ya, pucat banget mukanya. Aji nggak mau panjang lebar cerita, karena dia juga udah nggak sanggup mengulang-ulang cerita yang bikin dadanya makin sesak. Hari itu dia mutusin buat keluar dari kosan lebih lama. Dia nongkrong di kampus, ngerjain tugas, ketemu beberapa teman, sekedar buat nutupin rasa takut. Tapi anehnya, walaupun dia udah jauh dari kamar, bayangan kejadian-kejadian aneh itu tetap nggak hilang dari pikirannya. Kadang lehernya terasa dingin, kadang pundaknya berat seperti dipeluk dari belakang. Bahkan, saat ketawa bareng yoga, dia sempat ngelirik ke kaca kantin kampus dan lihat lagi bayangan putih berdiri tepat di belakang. Punggungnya sendiri. Dia langsung diem. Nggak bisa ketawa lagi, dan makin yakin bahwa gangguan yang dia alami sudah bukan sekedar mainan imajinasi, tapi beneran ada sosok yang ikut dia kemana-mana. Aji akhirnya pulang ke kos menjelang maghrib. Dia sebenarnya sempat berpikir untuk nginep aja di rumah yoga, tapi entah kenapa kakinya selalu berat pas mau ngajak diri buat pergi. Kayak ada tali tak kasat mata yang narik dia pulang ke kamar itu lagi. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Sepanjang jalan pulang, dia mencoba berdoa dalam hati, berusaha tenang, tapi perasaannya
justru makin kerasa nggak enak. Begitu masuk halaman kos, hawa dingin langsung menyergap. Lorong kos tampak lebih remang dari biasanya. Lampu yang biasanya terang malah berkedip pelan, seperti menyambut dirinya kembali. Aji masuk kamar dengan langkah berat. Begitu pintu terbuka, aroma anyir langsung menusuk, lebih parah dari malam-malam sebelumnya. Campuran bau tanah basah, bau air sumur tua, dan ada sedikit bau busuk yang seperti daging basi. Dia buru-buru nutup pintu, gembok kencang, nutup jendela, bahkan kipas diarahkan ke pojok kamar, supaya bau bisa sedikit berkurang. Tapi hawa dinginnya justru makin menjadi-jadi. Di pojok kamar, tepat di bawah gantungan jaketnya, Aji melihat jelas bekas jejak air. Ada bekas telapak kaki kecil, basah, seperti habis jalan dari luar hujan. Padahal jelas-jelas lantai kos dan halaman gak ada hujan sama sekali. Aji semakin keringetan. Meskipun kamar begitu dingin, dia gak mau banyak mikir. Buru-buru ambil air minum, buka HP, pasang video-video ceramah sambil diam di kasur. Namun Sioloela, semua benda elektronik gak berpihak padanya. HP, AG, mati mendadak. Layar jadi hitam total, bahkan gak sempat muncul logo apapun. Dia coba matikan dan nyalakan berulang kali, tapi gak ada reaksi. Lampu kamar berkedip 2 kali, lalu mati total. Kipas juga ikut mati. Yang tersisa hanya suara angin menderu dari balik jendela, dan dentuman kecil seperti benda jatuh pelan dari atas loteng kosan. Jantung Aji berdetak semakin keras. Malam itu, sejak sebelum jam 8, kamarnya udah kembali jadi sarang teror. Beberapa menit, Aji masih berusaha untuk pura-pura kuat. Dia duduk diam di kasur, mengatur nafas, mencoba untuk tetap tenang. Tapi suara-suara mulai berdatangan. Kirik dari jendela datang lebih cepat dibanding malam-malam sebelumnya. Tok, 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 jadanya tipis. Seperti orang gak sabar pengen masuk. Lalu disusul suara langkah kaki pelan dari lorong kos. Tapi anehnya, kali ini langkahnya bukan satu arah. Dari lorong, terdengar seperti 2 atau 3 langkah bersamaan. Berjalan pelan menuju kamarnya, berputar-putar di lorong. Kadang langkahnya terdengar di kiri, kadang pindah ke kanan, kadang seperti dari atas plafon. Aji menutup kedua telinganya, erat-erat, tapi suara itu seperti menembus telinga langsung ke kepalanya. Ketika jam menunjukkan pukul 10, udara kamar makin berat. Setiap napas seperti menghirup udara yang kental, penuh beban, seperti menghirup air, bukan udara. Tubuhnya terasa lemas, tangan gemetar tanpa bisa dikendalikan, kakinya kaku, dan puncaknya, ketukan pintu kamar mulai terdengar pelan. Tok, tok, lalu berhenti beberapa detik, lalu ketukan lagi, tapi lebih keras. Tok, tok, tok. Nafas Aji semakin sesak. Bulir keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Hanya bisa duduk terdiam di pojok ruangan. Di antara kasur dan tembok, tiba-tiba terdengar suara seretan dari arah jendela. Seperti kuku panjang menggores kaca. Decitannya mengiris telinga. Menyakitkan. Mengatupkan kedua tangan ke telinga. Tapi suara itu nggak bisa dihindari. Ketukan pintu makin keras. Suara goresan kaca makin panjang, dan langkah kaki makin berat seperti ada beberapa orang mondar-mondir di luar kamarnya. Namun yang paling membuat jantung Aji hampir berhenti adalah suara napas yang terdengar tepat di belakangnya. Padahal dia duduk membelakangi tembok, tapi suara napas berat itu terdengar jelas. Dekat sekali, seperti ada seseorang yang berdiri di balik punggungnya. Meskipun tidak ada ruang lagi di belakangnya, dia memberanikan diri mengangkat kepala, menatap ke arah cermin kecil yang digantung di dinding sebelah. Cermin itu sempat dia tutupi dengan kain putih beberapa malam sebelumnya. Tapi kainnya seperti bergeser sendiri, menyingkap sebagian cermin. Dari pantulan kaca itu, dia melihat sosok putih berdiri tepat di belakangnya. Gaun panjang lusuh, rambut terurai panjang menutupi sebagian wajah, dan kepala sedikit miring ke kiri. Matanya kosong, putih pucat seperti kabut. Mulutnya setengah terbuka seolah mengerang tanpa suara. Badan Aji langsung gemetar hebat. Nafasnya tercekat. Tangannya menggigil. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia hanya menunduk sambil menahan tangis, membaca doa setengah berbisik. Semua suara tiba-tiba hilang sesaat. Hening begitu mencekam, seperti dunia mendadak vakum. Tapi kemudian muncul suara yang paling membuat. Seluruh rambut di tubuh Aji
berdiri tegak. Suara perempuan berbisik tepat di telinganya. Bukan dari lorong, bukan dari balik pintu, tapi persis di samping telinganya. "Kenapa kamu liatin aku? Kenapa kamu panggil aku?" Suaranya pelan, tapi penuh kemarahan. Aji ingin menjerit, tapi suaranya terkunci. Badannya terasa seperti ditahan oleh ribuan tangan tak kasat mata. Dia berusaha menggerakkan kakinya, tapi tak bisa. Hanya bisa merasakan nafas panas tepat di samping lehernya. Detik berjalan lambat. Udara di kamar semakin pengap, sesak, semakin lama seperti tidak ada oksigen sama sekali. Mata Aji mulai kabur, pandangan gelap. Tapi dia masih bisa mendengar dengan sangat jelas suara-suara dari segala arah. Bisikan samar, ketukan dari dinding, seretan dari lantai, tangisan pelan dari plafon. Semua menyatu dalam satu ruangan sempit. Itu, Aji tidak tahu lagi harus bagaimana. Dia hanya bisa pasrah, berharap waktu cepat berjalan, berharap azan subuh segera berkumandang. Ketika jam menunjukkan pukul 3 lewat, suara-suara itu mulai mereda perlahan. Hawa dingin mulai sedikit menghilang. Udara mulai terasa sedikit lebih ringan, tapi tubuh Aji sudah terlalu lelah untuk bangun. Dia hanya bisa terbaring di lantai, menggigil, mata merah, wajah basah air mata. Dia tidak tahu apakah bisa bertahan semalam lagi seperti ini. Satu hal yang dia tahu pasti, dia sudah membawa sesuatu dari Lawang Sewu, dan sesuatu itu tidak akan pergi dengan mudah. Setiap malam makin parah, makin nyata, makin brutal. Aji sadar, ini bukan sekedar cerita horor. Ini sudah berubah jadi teror nyata dalam hidupnya. Hari ke-7 menjadi hari yang terasa berbeda sejak pagi. Aji bangun dengan kepala berat, tapi tubuhnya justru tidak selemas biasanya. Ada rasa aneh di dadanya, seperti kekosongan yang sulit dijelaskan. Kosan masih sepi, udara masih terasa pengap. Tapi suasananya tidak seintimidasi malam sebelumnya. Aji hanya duduk termenung di kasur, sambil memandang dinding kamar yang selama seminggu terakhir seperti jadi saksi penderitaannya. Semua perasaan takut, marah, cemas, capek, campur aduk dalam satu hari itu. Aji bahkan tidak tahu apakah dia masih kuat menghadapi malam nanti. Seharian, dia tidak banyak bicara dengan siapa-siapa. Yoga sempat nelpon, ngajak Aji kabur ke rumahnya untuk beberapa hari, tapi Aji cuma jawab singkat, bilang kalau dia merasa harus menyelesaikan semua ini malam ini. Yoga mengira Aji cuma kecapean, tapi Aji merasa malam ke-7 harus jadi penentuan. Waktu menjelang maghrib, Aji nggak lagi ngurung diri. Dia turun ke halaman, nyalain motor, keliling sekitaran kosan. Entah kenapa, rasa takutnya perlahan berubah jadi rasa penasaran yang makin gede. Dia lewat depan Lawang Sewu lagi. Kali ini nggak jam 12 malam, tapi menjelang maghrib. Dia berdiri beberapa menit di seberang jalan, ngerasain lagi hembusan angin dari arah bangunan tua itu. Suasananya masih sama. Bangunan megah dengan pintu-pintu besar itu tetap berdiri angker. Tapi hati Aji nggak lagi seketakutan dulu. Ada rasa seperti sesuatu menunggu untuk diselesaikan. Dia nggak masuk ke dalam, cuma berdiam diri, meyakinkan diri kalau memang semua kejadian berawal dari sini. Pas malam mulai datang, Aji kembali ke kosan. Tapi kali ini, dia nggak langsung masuk kamar. Dia duduk di ruang tengah, bawa minuman hangat. Dan untuk pertama kalinya selama seminggu, dia membuka Al-Quran kecil yang selalu dia bawa sejak SMA, tapi jarang dia baca. Sambil menenangkan diri, dia mengulang doa-doa yang dia hafal. Meskipun suaranya gemetar dan gak lancar, dia tidak mengerti kenapa semakin dia membaca, dada yang sesak perlahan-lahan seperti lega. Dan dia tahu malam ini tetap akan berat. Tapi dia juga yakin harus berani menghadapi semuanya. Jam mulai menunjukkan pukul 9 malam ketika gangguan kembali terasa. Lampu kamar Aji kembali meredup. Suara ketukan mulai terdengar lagi dari jendela. Namun kali ini Aji sudah siap. Tahit menjerit, tidak menangis. Dia menguatkan diri membuka jendela perlahan, menatap ke arah tembok seberang. Dan seperti yang dia duga, sosok itu berdiri lagi. Gaun putih lusuh, rambut panjang berantakan, wajah pucat menghadap ke arah kamarnya. Aji mencoba menahan napas. Dadanya bergetar, tapi dia tidak memalingkan wajah. Perlahan dia mengucap, "Aku tahu kamu ikut aku."
Aku nggak tahu kenapa kamu ikutin aku. Tapi aku nggak manggil kamu buat nyakitin kamu. Suara ketukan semakin keras. Tok, tok, tok. Seperti ingin masuk ke kamar dengan paksa. Aji berdiri tegak, mendekati pintu. Dengan suara lirih, dia bilang, "Kalau kamu mau cerita, malam ini aku dengerin. Aku nggak akan lari lagi." Dia berusaha mengatur napas, meski keringat dingin membasahi punggungnya. Ketukan berhenti seketika. Hening panjang, hanya suara detak jarum jam terdengar. Kemudian muncul suara lirih dari belakangnya, suara seorang perempuan. Lebih jelas dari sebelumnya. "Kenapa kamu bawa aku pulang?" Bisiknya pelan, namun jelas. Aji membalik badan perlahan. Di dalam cermin, sosok itu berdiri tak jauh di belakangnya. Tapi kali ini matanya tidak hanya kosong, tapi penuh air mata. Menatap Aji seperti minta tolong. Dia tidak teriak, tidak marah. Hanya berdiri diam dengan ekspresi sedih. Aji mendekat ke cermin. Suara gemetar. "Aku nggak tahu kamu siapa. Aku nggak punya niat buat ganggu. Aku cuma pengen tahu kenapa kamu ngikutin aku." Seketika itu ruangan menjadi lebih dingin, tapi juga lebih tenang. Sosok itu perlahan muncul semakin jelas di cermin. Dia mulai bicara. Suaranya serak penuh luka. Bercerita tentang kejadian puluhan tahun lalu, saat Lawang Sewu masih dipakai sebagai penjara bawah tanah. Dia adalah salah satu korban yang diperlakukan tidak manusiawi oleh tentara yang berkuasa kala. Tubuhnya disekap, disiksa, akhirnya dibuang begitu saja di lorong bawah tanah yang gelap dan dingin. Ia meninggal dalam penderitaan tanpa tahu kenapa dirinya diperlakukan sekejam itu. Malam itu sosok perempuan itu menceritakan semuanya dengan suara lirih. Aji hanya bisa duduk mendengar cerita tragis dari roh yang terperangkap karena dendam dan ketidakadilan. Sosok itu bilang selama bertahan-tahan, jiwanya terkurung di sana. Tapi baru kali ini, ada seseorang yang secara nggak sengaja membuka pintu. Setelah memanggil namanya, saat tengah malam, Aji mengingat lagi apa yang ia lakukan di Lawang Sewu malam itu. Dia memang iseng mengucap kalimat tantangan, bahkan sempat sengaja menirukan suara ketukan sambil berkata, "Kalau ada, ikut aku ke kos." Aji menutup wajahnya, merasa bersalah. Tapi sosok perempuan itu tidak marah. Ia berkata lirih, "Aku ikut kamu bukan untuk menyakiti, tapi karena aku nggak pernah ada yang dengar. Aku cuma mau kamu dengar cerita aku." Air mata Aji mengalir deras. Ketakutan yang selama ini ia rasakan berubah menjadi rasa iba yang dalam. Sosok perempuan itu mulai memudar dari pantulan cermin. Wajahnya semakin damai, tidak semenakutkan malam-malam sebelumnya. Ia bilang setelah cerita ini didengar, ia ingin pergi. Tidak ingin lagi mengganggu siapapun. Tidak ingin lagi terjebak di dunia manusia. Aji berdiri, membuka jendela kamar lebar-lebar. Dia berkata lirih, sambil terisak, "Aku maafin kamu. Aku minta maaf juga udah manggil kamu. Semoga kamu bisa pergi dengan tenang. Semoga nggak ada lagi yang kayak kamu, yang mati dalam ketidakadilan dan kesendirian." Angin malam masuk ke kamar Aji. Tidak lagi dingin menusuk, tapi lembut seperti belayan. Suara ketukan menghilang. Suara langkah kaki tak terdengar lagi. Dan udara di kamar perlahan menjadi lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Aji merasakan kedamaian di kamar sempit itu. Malam itu Aji menangis, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa iba yang begitu dalam. Ia akhirnya sadar, kadang hantu bukan hanya untuk menakuti, tapi juga membawa kisah pilu yang tidak pernah tersampaikan. Ia berjanji, besoknya akan pergi ke Lawang Sewu, menyalakan lilin, dan berdoa untuk semua roh yang mungkin masih terjebak di sana. Saat matahari mulai terbit, Aji menatap ke cermin kamar. Pantulan dirinya tidak lagi ditemani sosok apapun. Hanya dirinya sendiri, dengan wajah lelah tapi hati yang jauh lebih ringan. Ia sadar, malam ini bukan hanya tentang keberanian melawan rasa takut, tapi juga tentang keberanian mendengarkan suara yang selama ini tidak pernah terdengar oleh siapapun. Ternyata ya, kadang mereka nggak datang buat gangguin. Mereka cuma pengen cerita, karena selama puluhan tahun nggak ada yang mau dengerin. Dari cerita ini kita belajar, rasa takut itu wajar, tapi rasa empati itu kadang bisa ngelepasin beban yang udah lama terkurung. Jadi, kalau kamu ngerasa ada hal-hal aneh, coba jangan cuma takut, tapi dengarkan juga. Gimana menurut kalian?
Cerita ini bikin merinding nggak? Kasih komentar kalian di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, biar nggak ketinggalan kisah-kisah nyata dari tempat paling angker di Indonesia. Kita bakal ketemu lagi di kisah horor berikutnya.